Anggota DPR fraksi PDIP Masinton Pasaribu mengusulkan DPR untuk menggunakan hak angket terhadap Mahkamah Konstitusi pasca putusan soal batas usia Capres-Cawapres. Usulan hak angket disampaikan Masinton pemirsa saat menginterupsi di rapat paripurna DPR hari ini. Masinton menyebutkan Indonesia mengalami tragedi konstitusi usai putusan MK. Menurut Masinton, usulannya bukan mewakili kepentingan partai politik ataupun pasangan Capres-Cawapres. Riau yang sedang berjuang melawan agresivitas modal yang menghilangkan hak-hak rakyat tersebut. Saudara-saudari, Bung dan Sus yang terhormat, kita bukan atas kepentingan partai politik, juga tidak bicara tentang kepentingan calon presiden maupun calon presiden. Saya tidak bicara tentang calon presiden saudara Anies dan saudara Muhaimin Iskandar. Saya tidak bicara tentang Pak Ganjar dan Prof Mahfud. Saya juga tidak bicara tentang Pak Prabowo beserta pasangannya. Tapi saya bicara tentang bagaimana kita menjaga mandat konstitusi, menjaga mandat reformasi dan demokrasi ini. Kita harus mengajak secara sadar dan kita harus sadarkan bahwa konstitusi kita sedang diinjak-injak. Kita harus menggunakan hak konstitusional yang dimiliki oleh lembaga DPR. Saya, Pak Ibu Ketua saya Masinton Pasaribu, anggota DPR RI dari daerah pemilihan DKI Jakarta. Kita langsung tersambung bersama dengan Masinton Pasaribu, politisi dari PDIP yang baru saja mengusulkan hak angket dalam sidang hari ini di DPR. Bang Masinton, sudah tersambung Bang Masinton? Ya, selamat sore Bung. Ya, selamat sore Bang Masinton. Kita dengar tadi Anda mengusulkan hak angket tapi pas mic-nya dimatiin. Apa kemudian tujuan dari usulan ini Bang Masinton? Maaf, itu bukan mic dimatikan, itu memang otomatis karena dibatasi waktu. Sebelumnya juga teman-teman dari PKS ketika menyampaikan solidaritas Palestina juga begitu. Baik, kenapa mengusulkan hak angket Mahkamah Konstitusi ini, apa latar belakangnya Bang Masinton? Pertama, yang seperti yang saya sampaikan, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi ini bukan putusan yang berdiri sendiri. Itu juga saya pernah sampaikan di TV One Kabar Petang pada saat itu. Nah, jadi ini adalah satu tragedi konstitusi di mana ya putusan Mahkamah Konstitusi oleh hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi saja itu menyampaikan ada persoalan yang sangat-sangat serius dengan putusan tersebut. Kemudian yang kedua, pakar hukum tata negara juga menyampaikan ada cacat hukum yang serius dan penyelundupan hukum. Kemudian tentu ya kita harus mengedepankan aspek konstitusionalitas dalam kita bernegara, apalagi dalam melaksanakan, mengelola negara ini. Kita bernegara itu adalah berarti berkonstitusi. Kita bisa bayangkan kalau konstitusi dan perundang-undangan itu dengan mudahnya kita tabrak, ya atas nama pragmatisme politik dan lain-lain, ini akan melahirkan satu anarki dan ketidakpastian tentunya. Maka saya berpandangan bahwa terkait dengan putusan MK yang dimasalahkan banyak orang, bahkan ahli-ahli hukum sendiri, saya sebagai anggota DPR RI ya yang memiliki hak konstitusional menyampaikan usul agar DPR RI secara institusional kelembagaan menggunakan hak angket tersebut. Nah, tentu usul ini harus minimal disampaikan oleh 25 anggota DPR RI untuk bisa disampaikan, dibawa ke sidang paripurna untuk disetujui.
Ya, Bang, tapi di orang melihat di luar bahwa ini ujung-ujungnya akan mengejar soal capres dan juga cawapres. Dua-duanya itu diputuskan oleh MK beberapa hari yang lalu. Apakah tidak takut ini justru akan menjadi sebuah bumerang atau bagaimana, Bang? Di awal saya menyampaikan ini bukan tentang partai politik. Ini bukan tentang capres-cawapres. Tetapi saya berpandangan bahwa kita bernegara ini berkonstitusi. Konstitusi itu bukan sekedar hukum yang tertulis, tetapi konstitusi adalah roh dan jiwa sebuah bangsa. Maka kita bisa bayangkan kalau roh dan jiwa sebuah bangsa ini dengan mudah bisa dikoyak-koyak atas nama kepentingan-kepentingan politik pragmatis dengan menggunakan institusi yang namanya Mahkamah Konstitusi yang kita desain sebagai benteng terakhir menjaga konstitusi negara kita. Seperti itu. Oke, Bang Masinton, tadi Anda katakan butuh 25 persetujuan anggota DPR untuk mengajukan hak angket ini. Sejauh ini sudah sejauh mana, Bang? Usulan itu ditindaklanjuti oleh PDIP? Ya, tadi saya baru secara personal menyampaikan besok tentu saya akan datangi satu persatu anggota agar bisa menyampaikan dan menandatangani usul hak angket ini. Ya. Seperti itu. Bang, tapi kita ingin tahu, Bang, bukankah yang biasanya dilakukan hak angket itu objeknya adalah kebijakan pemerintah? Karena ada yang menilai bahwa putusan lembaga peradilan tidak bisa dijadikan objek dari hak angket. Itu bagaimana, Bang? Iya. Jadi tentu ini sama seperti perdebatan ketika saya periode lalu ya, saya masih di Komisi 3 ketika menyampaikan usul hak angket kepada KPK pada saat itu. Bahkan disampaikan juga gugatan ya di judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Dan Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan bahwa ya KPK bisa menjadi objek dari hak angket tersebut. Nah, kemudian ya para ahli juga menyampaikan ya karena ini adalah terkait dengan check and balances dalam pengelolaan negara begitu ya, bahwa semua lembaga dapat menjadi objek hak angket gitu ya. Karena angket dia adalah sebagai kontrol terhadap lembaga-lembaga negara ya yang menjalankan undang-undang. Seperti itu. Ya tentu dia dengan batas-batas tertentu. Kita tidak masuk kepada persoalan independensi kehakiman. Seperti itu. Jadi kita tidak masuk ke ranah-ranah yang mana dia harus independen. Tapi dalam aspek pelaksanaan undang-undang itu kita bisa melakukan hak angket di sana. Disitulah fungsi kontrol dan pengawasan DPR RI. Oke, Bang, tapi dengan adanya hak angket ini tentunya akan dinilai bisa mengguncang tatanan politik saat ini yang sudah berjalan. Apakah memang goalsnya untuk bisa menganulir putusan dari MK atau apa sebenarnya harapan dari PDIP ini? Jadi tentu ya tidak semua hak angket itu bisa menganulir itu, ya. Tetapi maka hak ini digunakan dulu, penyelidikannya digunakan dulu. Apakah ada unsur skandal di sana? Baik. Apakah ada unsur nepotisme di sana dan lain-lain? Bang Masinton, mohon izin. Agar apa? Mohon izin ditahan dulu karena kita harus mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini.